Assalamualaikum semuanya. Kali ini gue akan unboxing Realme GT Neo 3T pada akhir 2022. Apakah masih layak Realme GT Neo 3T ini? Mari simak. Thank you. Disclaimer guys, saya membeli Realme GT Neo 3T ini dalam kondisi baru. Saya mendapatkan di harga 4,2 juta varian 8 per 128 GB. Kok bisa murah gitu bang? Saya dapatnya di event 12.12 di TikTok Shop. Untuk sekarang apakah masih ada lagi? Untuk sekarang gue lihat harganya sudah tidak bakar lagi. Itu harga normal lagi. Kemarin itu TikTok lagi bakar uang di event 12.12. Lanjut ke unboxing kita. Ini dia tampilan kotak Realme GT Neo 3T. Depannya semuanya berwarna hitam dan tulisannya berwarna putih. Kotaknya ya memanjang, sisi samping seperti ini dan sisi belakang terdapat spesifikasi singkat dan detail. Di dalam kotak terdapat buku panduan, kertas garansi, charger 80 watt, kabel USB-C, SIM ejector, case bening dan sebuah smartphone Realme GT Neo 3T. Desain dan tampilan. Realme GT Neo 3T datang dengan desain yang sangat menarik dan fresh. Realme GT Neo 3T dengan varian warna Dash Yellow tidak hanya menghadirkan warna kuning, Realme GT Neo 3T juga menghadirkan warna lebih kalem yaitu Shade Black. Pada bagian belakang motif yaitu kotak-kotak khas papan catur akan menyala pencahayaannya yang tepat membuat smartphone ini berasa berbeda dari lainnya. Penempatan kameranya terasa pas dan tidak rame serta tampilan kameranya terdapat pola kotak-kotak kecil. Sisi kanan terdapat tombol power dan sebelah kiri volume, sisi bawah yaitu mikrofon, USB-C, speaker dan sisi atas yaitu mikrofon. Bodi smartphone ini juga ringan namun terasa kokoh. Pada ujung sisinya dibuat melengkung sehingga terasa tipis jika dipegang. Lanjut membahas layar. Untuk Realme GT Neo 3T ini dibekali layar yaitu 6,62 inch Full HD Plus I4 AMOLED Samsung 120Hz. Untuk perlindungannya itu Gorilla Glass 5. Kecerahannya mencapai 1300 nits dan PPI-nya mencapai 398 PPI. Overall untuk layar Realme GT Neo 3T ini saya nggak usah meragukan lagi gitu, kualitas dari layar AMOLED-nya sudah pas dan tepat gitu, enak di mata. Oke, lanjut ke performa. Untuk Realme GT Neo 3T, smartphone ini dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 870 5G. Chipset flagship ini dipasangkan dengan 3,2 GHz dan RAM-nya 8 GB serta internalnya 128 GB. Selama gue mencoba smartphone ini,
seperti multitasking, editing, render video, bahkan gaming pun bukan menjadi kendala bagi smartphone Realme GT Neo 3T ini. Snapdragon 870 ini masih sangat rekomendasi untuk tahun 2022, bahkan 2023 masih direkomendasikan banget. Performanya masih oke dan tidak diragukan lagi. Oke, setelah bahas performa, kita lanjut ke bahas benchmark. Ini dia benchmark dari Realme GT Neo 3T. Snapdragon 870 masih menjadi primadona bagi saya atau bagi kalian juga, dan performanya dibilang ini cukup stabil ya. Saya setuju sih, ini cukup stabil. Tidak sering frame drop ya, betul. Nggak sering frame drop yang gue alamin. Cukup bagus skornya. Dan ini adalah skor benchmark keseluruhannya. Overall skor-skornya ya yang gue sebutkan cukup bagus lah skornya. Oke, lanjut ke UI. Realme GT Neo 3T menggunakan Android 12 dan Realme UI 3.0. Seperti ini tampilan UI Realme 3.0 menurut saya sendiri. Realme UI ini cukup bagus, bersih, ringan, serta selama pakai jarang menemukan bug. Realme GT Neo 3T ini akan mendapatkan Android 13 dan Realme UI 4.0. Kabarnya sih harusnya dapat di akhir Desember, tapi diundur ke Januari atau Februari. Ada sih beberapa masalah yang gue alamin di Realme UI ini, yaitu terdapat iklannya. Tentu iklan gak hanya di brand sebelah seperti MIUI, di Realme ini ada kalau, cuma maaf saya nggak ngerekam gitu, nge-report, tapi intinya ada iklan gitu setiap saya install itu ada, dan di aplikasi pokoknya ada dah, tapi itu penempatannya oke sih, serta ada bloatware aplikasi gitu. Itu bloatware juga cukup mengganggu sih menurut saya. Terlalu banyak gitu bloatware aplikasi kerjasama Realme dan aplikasi pihak ketiganya. Itu sih keluhan saya pada Realme GT Neo 3T di UI-nya. Oke, setelah bahas UI, kita lanjut ke bahas kamera. Realme GT Neo 3T ini dibekali dengan 3 kamera dan 1 kamera depan. Kamera belakangnya itu 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Dan kamera selfie-nya itu 16 megapiksel. Untuk video mendapatkan itu 4K 60 fps. Videonya bisa mencapai 4K 60 fps ya. Dan video bagian depannya itu Full HD 30 fps. Dan dilengkapi 2 mikrofon. Berikut hasil foto dan video serta kualitas mikrofonnya. Untuk kamera depannya itu nggak ada 60 fps yang saya sebutkan, nanti ada videonya saya tampilin. Jadi hanya 30 fps saja. Oke, lanjut ke baterai. Ini adalah resolusi 720p 30 fps di Realme GT Neo 3T. Kali ini gue akan mengulas atau sedikit membagikan hasil kamera dari Realme GT Neo 3T. Di 720p ini saya merasa lihat user interface-nya agak kurang oke ya. Cuma nggak tahu sih kalau hasilnya gimana. Dan sekalian tes kualitas mikrofonnya. Bagaimana kualitas mikrofonnya? Ini adalah kualitas 1080p 30 fps. Di sini Realme GT Neo 3T terdapat AIS stabilization, jadi videonya sedikit terbantu oleh AIS ya. Walaupun nggak ada OIS, tapi sedikit nggak terlalu guncang gitu. Ini adalah resolusi 4K 30 fps. Di Realme GT Neo 3T ini terbuka 60 fps 4K nya. Dan saya melihat ini adalah 4K 30 fps. Di 4K 30 fps ini AIS-nya jalan. Cuma saya nggak tahu kalau 60 fps jalan apa kagak. Ini adalah 4K 60 fps. Di sini AIS-nya nggak jalan ya. Jadi kesimpulannya tuh 720p sampai 4K 30 fps di jalan AIS-nya. Di sini user interface-nya bagus, ini nggak pecah di 4K di tampilannya. Ya ciri khas Realme sih ini kameranya oversaturate gitu, di boost lagi warnanya. Cuma nggak terlalu bikin warnanya nonjok banget sih, kayak pas gitu. Lo lihat tuh gudang warna hijau banget. Cuma kalau di mata langsung nggak warna hijau banget ini. Bagaimana kualitas mikrofonnya juga? Ini adalah resolusi kamera depan 720p
saya nggak tahu ini 30 fps apa 60 fps ya, tapi nggak ada fps gitu. Ini saya menduga 30 fps ini frame rate tuh nggak lancar, bener nih 30 fps. Ini saya nggak tahu kenapa Realme gini ya, kamera depannya nggak ada frame rate nya, jadi nggak bisa ditebak-tebak. Cuma kalau lihat sih 30 fps ini. Ini adalah resolusi Full HD 30 fps, sama kayak 720p nggak ada 60 fps. Ini adalah resolusi 720p 60 fps. Kalau dilihat sih ini AIS-nya jalan ya. Jadi kesimpulannya 30 fps, 60 fps AIS-nya jalan. Dan gue juga lupa beritahu bahwa mikrofon ini terdapat dua gitu, kiri dan kanan. Jadi kalau tangan kalian kiri ketutup, ada yang sebelah, ada yang di sebelahnya. Ya kalau bisa jangan sampai tertutup sih keduanya. Karena kualitas mikrofonnya juga kurang ya, cukup bagus aja sih, nggak terlalu wow di kelasnya gitu. Dua mikrofon cukup banget sih. Untuk baterai Realme GT Neo 3T ini dibekali baterai 5000 mAh dan kecepatan charging 80 watt. Hanya butuh 30-40 menit baterai Realme GT Neo 3T ini full. Selama saya pakai sih ketahanannya cukup baik ya, walaupun kecepatannya kencang tapi ketahanannya cukup baik lah, saya puas. Kuat 1 hari, dan ketika charger gue saran sih kalian jangan dimainin lah, itu 30-40 menit tuh waktu yang cepat lah. Gua rasa sih 30 menit bisa full itu. Jangan dimainin sih intinya, karena agak ngeri gitu. Kecepatan kencang banget gitu. Mendingan diemin aja, kalian beraktivitas yang lain lah, mandi atau belajar gitu, selang-seling. Diemin lah intinya. Setelah bahas baterai, gue akan membahas ke kesimpulan. Dari kesimpulan Realme GT Nitro ini yang gue sebutkan, yaitu Realme GT Nitro ini sebagai flagship killer. Sebenarnya bukan flagship killer banget sih, mid-range killer gitu. Hal ini cukup wajar jika melihat dari spesifikasinya yang gue bahas yang tadi. Dengan layar AMOLED dan 120Hz dapat memberikan pengalaman bermain dan multitasking yang cukup nyaman. Dan kecepatan chargingnya juga super ngebut, baterainya 5000 mAh, cepat tapi awet. Lalu chipsetnya itu Snapdragon 870. Tentunya membuat kinerja Realme GT Neo 3T yang gue sebutkan sebelumnya itu sangat memuaskan gitu kinerjanya. Kencang, lancar. Untuk harga dari Realme GT Neo 3T ini adalah officialnya itu 5.259.000, tapi gue dapat di 4,2 juta di TikTok Shop. Tentunya saya sangat merekomendasikan Realme GT Neo 3T ini untuk tahun akhir 2022, bahkan 2023 saya masih rekomendasikan Realme GT Neo 3T ini. Dengan harga 5 jutaan ya kalian bisa mendapatkan smartphone dengan kualitas yang flagship, bisa diadu dengan ponsel mid-range atau flagship lainnya gitu. Overall gue suka dari Realme GT Neo 3T. Kalau bermain game gak terlalu panas gitu. Terus tactile axis linear motor tuh yang getar-getar tuh enak banget sumpah. Terus ketahanan baterainya sih saya suka banget, serta UI-nya itu juga menurut gue suka banget gitu. Gue punya MIUI Xiaomi Poco F4, gue bandingin dengan Realme GT Neo 3T itu, dari UI gue suka banget Realme gitu, lebih rapi, simple, enak. Fiturnya juga cukup banyak gitu, sama seperti MIUI tapi tampilannya lebih bagus aja gitu, itu gue suka sih. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan mengenai Realme GT Neo 3T ini. Thank you guys.